SD Negeri 2 Trikoyo terletak di Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki 6 rombel dan 116 peserta didik yang memiliki prestasi dan keterampilan terbaik. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan pelajaran Bahasa Indonesia bab 5 kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Solehawati SPD. Nomor peserta PPG 201501476 Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran di SD Negeri 2 Trikoyo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, sebagai syarat uji kerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kalian Nasya. Ya, silakan Nasya maju ke depan. Teman-teman semuanya berdiri. Indonesia Raya. Jadi Bapak tulis itu sudah ada 2. Yang pertama itu gambar biografi, yang kedua ini ada PowerPoint ya mengenai materi yang akan diajarkan pada hari ini. Sebelum memasuki materi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba Ibu tanya, siapa tokoh idola kalian?
Siapa? Ya, siapa? Nadila, Ibu R.A. Kartini. Siapa Nasya? Ki Hajar Dewantara. Siapa? Aulia Prabowo. Kalau idola yang biasa kalian hari-hari yang kalian sukai apa? Ya. K-pop yang lagi trending saat ini atau viral. Lihat kan ada BTS, ada Blackpink. Kalau laki-laki biasanya suka siapa? Pemain bola. Bola kaki rata-rata, jarang yang ada suka bola basket. Ada nggak yang suka bola basket? Ada. Bola voli? Ada. Ya, tapi yang paling banyak kalau laki-laki itu suka mengidolakan apa? Bola kaki. Dan salah satunya apa? Messi. Siapa lagi nak? Ronaldo. Siapa lagi? Mbappe dan lain sebagainya. Kenapa kalian mengidolakannya? Coba ibu tanya sama Dila. Kenapa Dila mengidolakan Ibu R.A. Kartini? Iya, Pak Kartini itu mengangkat derajat perempuan. Perempuan boleh bekerja, perempuan boleh sekolah, perempuan boleh berpendidikan tinggi. Ibu bisa semangat tuh, supaya semangat untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke ya. Di sini kalian telah ditampilkan Bu Guru ya, layar di depan tulis. Yang ini contoh-contoh gambar ya, gambar-gambar idola. Di sini ada Ibu Puan Atta Halilintar ya, ada Raffi Ahmad ya, terus ada Bapak Soekarno, ada Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Oke, sekarang kembali ke sini teks biografi. Sebelum kita lanjut ke tokoh-tokohnya, kita pelajari dulu apa itu biografi ya. Baiklah anak-anak, di sini teks biografi. Oke, pengertian teks biografi di sini, coba baca yang kuat, Winsa. Pengertian teks biografi adalah cerita tentang seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain dan yang membacanya. Oleh karena lain yang dilakukannya juga menghasilkan yang didapatkan. Oke, perhatikan teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi cerita tentang seorang tokoh, satu orang tokoh. Siapa saja? Ibumu, tokoh idolamu enggak ibu? Iya. Ayahmu, tokoh idolanya enggak? Iya. Pahlawan di rumahmu siapa ayah? Karena dia mencari nafkah. Pahlawan di rumahmu siapa ibu? Kenapa? Dia yang memasak makanan kami setiap hari. Ya, itu tokoh idola. Ya. Sekarang di sini yang ditulis tokoh idola, tokoh yang punya sejarahnya, ya, bisa menginspirasi semua orang atau banyak orang. Jadi ditulis oleh orang lain. Nah, orang lain yang menceritakan kembali kisah seorang tokoh tadi, ya. Lalu hal ini dilakukan agar teks biografi tersebut, ya, tokoh tadi mampu memberi teladan kepada banyak orang yang membacanya. Jadi ketika orang membaca tokoh orang itu akan mengikuti apa? Ajaran atau teladan baik yang ada pada tokoh tersebut, ya. Selanjutnya, ciri-ciri teks biografi ada 3. Pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dan pengalaman hidup dari tokoh tersebut. Selanjutnya yang kedua, teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan, ya. Itu ada penyajian narasi atau penceritaan. Ada yang menceritakan cerita, ya. Terus selanjutnya yang ketiga, teks biografi menceritakan peristiwa pentingnya yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya sehingga pembaca mendapat inspirasi, ya. Inspirasi, motivasi dan tentunya teladan bagi kehidupan. Selanjutnya, nah di sini ada struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa atau kejadian penting, yang ketiga reorientasi, ya. Selanjutnya penjelasan dari orientasi itu. Orientasi apa? Rangkaian orientasi sendiri memuat awalan atau pengenalan tentang tokoh yang diangkat. Jadi pengenalan, ya.
apa saja yang pernah dialami oleh tokoh secara urut dalam penulisan peristiwa, dan masalah dalam teks biografi juga seharusnya ditulis sesuai dengan ketentuan tertentu. Selanjutnya, di sini yang ketiga, reorientasi. Yang ketiga ini, reorientasi itu artinya penutup. Penutup itu artinya menyimpulkan kesimpulan dari isi dari cerita, dari orientasi lalu kejadian lalu disimpulkan menjadi reorientasi. Oke, selanjutnya manfaat teks biografi. Manfaat teks biografi di sini apa? Nah, yang pertama, iya, bisa mengenal tokoh lebih dekat. Ya, seperti kalian tadi bertanya, kenal Bu Kartini, kenal, pernah memperingati, tahu memperingatinya. Tapi kalian kenal tidak sama tokoh itu? Tidak, karena kalian telah membaca. Jadi ketika kalian tuh kayak si Fiona, misalnya dia mengidolakan BTS ya, salah satunya itu. Dia kenal namanya, kenal orang tuanya, kenal ya hobinya sampai tahu ngapain ya, terus tahu semua. Nah, itu kalian lebih dekat dengan tokoh yang kalian idolakan. Tandanya kalian sangat mengidolakan, tapi ketika ditanya kalian tidak kenal secara dekat dengan tokoh tersebut. Kalau kita menyukai atau mengidolakan seorang itu, pasti kita kenal lebih dekat dengan yang kita idolakan. Kalau kita tidak kenal dekat, tidak mengidolakannya. Selanjutnya yang kedua, belajar tentang keteladanan. Biasanya setiap tokoh yang kita idolakan ada teladan yang baik yang bisa kita tiru. Hal-hal yang buruk, tapi hal-hal yang baik. Selanjutnya yang ketiga, membangun sebuah motivasi. Tahu nggak kamu motivasi itu apa? Tahu nggak motivasi? Saya hari ini lesu sekali, malas belajar. Yang memotivasi supaya kita mau belajar apa? Mau jajan yang banyak? Sarapan. Sarapan. Apa lagi? Yang membuat kita termotivasi. Motivasi apa? Bersemangat belajar. Apa nak? Yang buat kita motivasi semangat. Aku semangat sekali masuk kelas. Misalnya kan contoh. Nah, itu motivasi nak. Jadi kalau motivasi, membangun motivasi, kalau kita termotivasi kita harus berangkat sekolah. Biasanya apa yang membuat kita motivasi untuk datang ke sekolah? Kalau kita punya motivasi, kita akan ikut bersemangat menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang keempat, memahami keputusan tokoh dalam biografi. Yang terakhir, berpikir analitis. Selanjutnya, nah ini salah satu contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Hanya di Indonesia dulu ya. Ada Bapak siapa yang pertama? Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya yang kedua, Bapak Soeharto. Selanjutnya Pak Jokowi. Siapa Pak Jokowi? Presiden kapan? Iya, saat ini. Selanjutnya di sini ada lagi. Ini tokoh-tokoh di masa yang lalu. Yang pertama Bapak siapa? Bapak Soekarno. Selanjutnya siapa? Ibu Kartini. Dan yang pakai sorban di kepala Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Pendidikan siapa? Ki Hajar Dewantara. Dan harus mengenal tokoh-tokoh ini. Masih banyak lagi. Ini hanya beberapa. Oke, selanjutnya, siapakah tokoh idola yang menginspirasimu untuk menjadi siswa yang bermanfaat di masa depan? Siapa? Ada? Siapa? Oke, Bulan siapa Bulan? Polisi. Kenapa polisi? Siapa? Emang polisi siapa? Coba yang mau mengidolakan, ada nggak? Siapa? Polisi aja. Iya. Siapa lagi? Oh iya, siapa ya? Umi Laila. Siapa Umi Laila? Iya, ustazah yang suka ceramah. Kenapa kamu mengidolakannya? Karena menginspirasi menjadi seperti dia. Siapa lagi? Iya, siapa lagi? Mekanik. Siapa orang mekanik? Ada nggak orangnya? Siapa orangnya? Parahman. Iya, bisa menjadi seorang mekanik dan kamu akan bisa menjadi seorang mekanik. Iya, betul. Ada lagi? Gak ada? Oke, selanjutnya di sini ada tokoh-tokoh idola. Coba dari ke 10
Gambio. Apa Gambio itu? Gambar biografi. Ada gambar di sini. Misalnya di sini Ibu ambil Atta Halilintar, ya. Di sini tokoh idolaku Bu Atta Halilintar. Nanti silakan kalian akan membuat biografi tentang Atta. Siapa nama lengkapnya, berapa saudaranya, ayah ibunya siapa namanya, dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian mengidolakan, silakan kalian nanti pilih yang ada di sini. Kalian silakan membuat di sini seperti ini pada kertas LKPD yang akan Bu Guru berikan nanti. Oke, di sini Ibu menyediakan Gambio, ya, gambar biografi. Di sini sama. Ada struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, kejadian penting yang terjadi pada tokoh itu. Selanjutnya ada reorientasi, ya. Di sini ada penjelasannya. Orientasi atau setting merupakan bagian teks yang berisi informasi mengenai latar belakang tokoh. Selanjutnya, kejadian penting berisi apa? Berisi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Ya. Bagian ini umumnya disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Selanjutnya reorientasi. Reorientasi ya Nak ya. Bagian yang berisi kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nanti kalian mengambil ini, gambar di sini diminta pilihlah gambar biografi pada media yang telah Guru tempelkan di sini. Yang kalian simpulkan, nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas bersama kelompokmu. Oke, sekarang Ibu minta salah satu anak yang maju dulu. Oke, Bulan. Silakan Bulan. Silakan kamu pilih siapa tokoh idola yang ada pada gambar ini. Kamu ambil satu. Ya, kamu hadapkan ke depan teman-temanmu. Siapa itu? Siapa ini? Ronaldo. Teman-temannya tahu nggak Ronaldo? Siapa Ronaldo? Main bola. Coba Ibu tanya, kenapa lah kamu menyukai dia? Tokoh ini? Orang yang pintar main bola. Jadi kamu ingin bisa juga bermain bola seperti ini. Kita maju, siap. Nah, duduk. Terima kasih. Ayo. Oke, Rangga. Oke, hadapkan ke depan enggak? Tunjukkan ke teman-temanmu. Siapa tokoh idolamu? Iya. Tokoh idolanya Rangga ini adalah Valentino Rossi. Kenal kalian Valentino Rossi? Enggak kenal. Ada yang kenal, ada yang enggak kenal. Siapa yang Valentino Rossi? Dia seorang pembalap. Gak ada idolanya di sini. Gak ada. Oke, laki-laki semua ya. Perhatikan di sini. Silakan kalian bertanya hal-hal yang belum mengerti tentang teks biografi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham? Jelas? Iya. Anak-anak, kalian telah Ibu berikan materi ya tentang materi tokoh yang diidolakan atau tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi. Nah, di sini ada kata bijak yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, jika setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Siapa yang mengucapkan kata-kata ini? Siapa? Ki Hajar Dewantara. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah. Sekolah itu mana? Untuk mencari ilmu pengetahuan. Untuk mencari ilmu, bukan sekolah dijadikan sekolah, bukan. Masuk ke rumahnya si siapa sama apa jadi sekolah ya tak? Bukan gitu maksudnya, tapi mencari ilmu. Yang kedua, nah, hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Ya, siapa yang mengucapkan kata bijak itu? Dewi Sartika. Siapa itu Dewi Sartika? Ya, dia adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memperjuangkan hak wanita, khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, Ibu Dewi Sartika ini mendirikan sekolah
bijak yang ketiga. Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai keperluan sebagai kaum perempuan dan harus mendapatkan pendidikan yang cukup seperti kaum laki-laki. Siapa itu? Ibu R.A. Kartini. Ibu R.A. Kartini harus perempuan itu harus sama derajatnya dengan laki-laki. Ya, bukan jadi imam sholat perempuan tetap tidak bisa. Ya, tapi jadi pemimpin bisa tidak perempuan? Bisa. Dalam kelas ini pemimpin atau ketua kelasnya itu perempuan, bukan laki-laki. Bisa nggak? Bisa. Tapi tetap dalam imam sholat tidak bisa. Mau setinggi apapun dia, mau jabatannya tinggi, mau dia perempuan, bacaan Al-Qur'annya fasih luar biasa, hafal 30 juz. Laki-laki nanti tidak hafal 30 juz. Tapi tetap perempuan barisannya di belakang kalau dalam Islam untuk sholat. Tapi kalau jadi pemimpin kita harus disamakan dengan laki-laki. Perempuan, laki-laki sekolah, perempuan sekolah. Laki-laki bekerja, perempuan juga bekerja. Ibu R.A. Kartini. Ingat ya, struktur teks biografi itu ada 3. Nanti kalian akan mengerjakannya, ya. Di sini akan ibu buat kelompok-kelompok belajar. Kelompok 1 ini kelompoknya si Jihan. Kelompok 2 kelompok Sabrina dan Ayah, ya, Bila. Kelompok ketiga itu Quinsa. Kelompok keempat kelompoknya Aulia dan terakhir kelompoknya Aal dan Bula. Ya, ada 5 kelompok. Dalam setiap kelompok kalian memiliki 5 orang. Ya, anggotanya ada 5. Nanti kalian akan membagi tugas kelompok dan setiap kelompok silahkan kalian membagi tugasnya masing-masing dan memilih siapa ketuanya. Ya, di sini Bu Guru telah menyediakan LKPD. Ya, LKPD ini akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ya, secara berkelompok kalian kerjakan. Kalian berdiskusi. Ya, kalian cari masalah apa yang ada di dalam LKPD yang akan kalian kerjakan ini. Setelah kalian menemukan masalah, kalian akan mencari solusi. Nah, setelah itu kalian akan bisa mengerjakan. Di bagian halaman belakang ini nanti, kalian akan menempelkan tokoh yang ada pada gambar itu. Kalian tempelkan di sini, ya. Kalian tempelkan di sini lalu kalian tulis ringkasan dari tokoh yang akan kalian buat di sana. Ya, kalian akan kerjakan secara berkelompok. Baiklah, di sini Bu Guru akan bagikan. Selanjutnya, kelompok 2, kelompok Ayah akan diambil. Selanjutnya, kelompok 3, Quinsa. Selanjutnya, kelompok 4, Aulia. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok Bula. Baiklah, kalian telah memegang semua tokoh yang akan menjadi tugas yang akan kalian kerjakan nanti, ya, tugas dalam LKPD. Setiap kelompok telah memilih siapa yang menjadi tokoh idolanya. Untuk kelompok 1 itu Bapak Soeharto. Kelompok 2 ada Bapak Imam Mojo. Kelompok ketiga
Economic Development. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai tugasnya? Sudah selesai tugasnya? Sekarang ibu minta satu kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil yang kalian telah kerjakan. Untuk kalian lakukan diskusi bersama kelompok teman-teman yang lainnya. Siapa yang mau maju? Ya, silakan Bula maju. Kelompoknya kelompok 5 ya. Kelompok Bula, Syahul, Dani, Aa, dan Wahid. Baiklah, ya. Ini kelompok 5 ya, ada Fatir, Dani, Ulam, Sahrul, dan Aal yang akan menampilkan hasil kerja yang telah dilakukan kelompoknya. Baiklah, silakan kalian perhatikan dan simak yang akan disampaikan oleh kelompok 5. Ya, silakan Ulam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5, nama saya Ahmad Bulan Wilayah, dan sebelah kiri saya ada Agus Rahmat Dani, dan di sebelah kiri Dani ada Fatir Abdul Rahman, dan sebelah kanan saya ada Sahrul Rahmat Dani, dan sebelah kanan Sahrul ada Aal Prastio. Ini kami akan menyimpulkan Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631, meninggal di Goa, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Malodanis Muhammad Bakir de Matawal Sugaran Bandung, mengenai sebagai nama pemberi dari kode Islam. Kesultanan Goa yakin Sultan Hasanuddin pada tahun 1666 di bawah. Teman-teman yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, putra dari siapakah Sultan Hasanuddin? Saya akan menjawab pertanyaan ayah dari kelompok 2, yaitu Raja Goa ke-15. Bagaimana ayah? Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompok Bulan, kelompok 5 yang telah melakukan presentasi dengan sangat baik. Ibu minta beri tepuk tangan semuanya. Ibu minta setiap kelompoknya, ketua kelompok, untuk mengumpulkan hasil LKPD yang telah dibuat. Di sini sebelum ibu menutup pelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita telah dapat dari pelajaran hari ini? Silakan, apa? Silakan, apa?
Mari kita berdoa. Amin. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan tentang teks biografi ini lebih dalam lagi. Baiklah.